Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah dengan NIM 604121057, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat beberapa definisi Makkiyah dan Madaniyah, di antaranya yang pertama, perspektif masa turunnya Al-Quran. Berdasarkan perspektif ini, mengemukakan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sementara Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selanjutnya ada perspektif tempat turunnya Al-Quran. Berdasarkan perspektif ini, mengemukakan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekkah, sementara Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu di ayat Al-Makkiyah, yaitu yang pertama ada kata-kata atau kalimat yang digunakan. Maksudnya yaitu ayat-ayat Al-Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek dan kata-kata yang digunakan dalam sebuah ayat sangat mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Yang kedua, terdapat kandungan atau isi. Ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah memiliki banyak kandungan tentang ajakan bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat-ayat Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi beserta kehidupan umat-umat terdahulu. Pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenarannya tentang akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya. Penjelasan mengenai surga dan segala kenikmatannya. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri ayat Madaniyah. Itu terdapat pertama, kata-kata atau kalimat yang digunakan. Maksudnya ialah ayat atau surah-surah yang tergolong dalam Al-Madaniyah menggunakan sebuah kata atau kalimat yang bermakna kutah dan kokoh. Kata atau kalimat ini terdapat di dalam surah Al-Madaniyah, serta menggunakan kalimat-kalimat usul yang ungkapannya syariah. Dalam surat atau ayat tersebut mengandung seruan ya ayyuhallazina amanu yang identik dengan ayat yang panjang-panjang serta menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dari ayat itu dan dapat memantapkan syariat. Selanjutnya terdapat sebuah kandungan dan isi. Maksudnya ialah di dalam sebuah surat atau ayat-ayat Al-Madaniyah mengandung sebuah kewajiban bagi setiap makhluk, serta sanksi-sanksi yang meliputi perintah beribadah, beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah berdakwah. Selain itu, di dalam surah Al-Madaniyah menyebutkan tentang orang-orang munafik, terkecuali dalam Quran surah Al-Ankabut yang terdapat di dalam surat Al-Madaniyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Meskipun bukan diturunkan di Makkah, tetapi surah Makkiyah digolongkan dalam surah Makkiyah jika diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan surah Madaniyah meskipun bukan diturunkan di Madaniyah, tetapi surat Madaniyah digolongkan surat Madaniyah jika diturunkan setelah hijrah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti Arafah, Mina, dan Hubadiyah. Sementara Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madaniyah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Namun pendapat ini belum selalu spesifik karena ada beberapa ayat yang turun pada saat Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan seperti di Tubuk dan Baitul Maqdis. Tidak termasuk ke dalam definisi Makkiyah diturunkan di Mekkah dan Madaniyah diturunkan di Madinah, sehingga statusnya belum ada kejelasan. Akibatnya, walaupun surat tersebut diturunkan di Makkah, tetapi sesudah hijrah ayat tersebut tetap digolongkan ke dalam surat Madaniyah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya dari segi sasarannya.
Makkiyah adalah surat yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah, sedangkan Madaniyah adalah surat yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Berdasarkan pendapat ini, para ulama yang mendukung ayat ini menyatakan bahwa ayat Al-Quran yang mengandung seruan Ya ayyuhan nas atau wahai manusia adalah ayat Makkiyah, sedangkan ayat Al-Quran yang mengandung seruan Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman adalah ayat Madaniyah. Namun jika diteliti dengan sesama, ternyata kebanyakan kandungan Al-Quran tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan dari ayat tersebut. Misalnya surah Al-Baqarah disebut surah Madaniyah, tetapi di dalamnya juga terdapat ayat. Nah, selanjutnya adapun tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ialah untuk menambahkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di bawah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk mempermudah memahami Al-Quran dengan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah akan mempermudah kita mempelajari Al-Quran. Selanjutnya kita bisa memahami naskih atau hukum yang menghapus dan mansukh atau hukum yang dihapus. Jika terdapat dua ayat yaitu Madaniyah dan Makkiyah, yang keduanya memenuhi syarat-syarat naskih atau penghapusan, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi naskih bagi ayat Makkiyah. Nah, itulah tadi terkait mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.